Hidup hari ini terasa jauh lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya. Apapun bisa dipesan dalam hitungan menit. Jawaban tersedia dalam satu pencarian. Hiburan hadir tanpa henti, tanpa perlu usaha. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sesuatu yang perlahan melemah. Cara kita berpikir, cara kita bertahan, dan cara kita mengenal diri sendiri. Kemudahan yang terus-menerus membuat kita jarang berhadapan dengan kesulitan nyata. Kita tidak lagi dipaksa memecahkan masalah, karena solusi sudah disediakan. Tidak lagi dipaksa mengingat, karena semuanya bisa dicari. Otak kita terbiasa menerima, bukan mengolah. Sedikit demi sedikit, kemampuan fokus menurun. Pikiran mudah terdistraksi, perhatian terpecah, dan kesabaran menipis. Kita ingin segalanya cepat, instan, tanpa proses. Padahal, justru di dalam proses itulah kemampuan mental ditempa. Kemudahan juga membuat kita jarang berjuang secara emosional. Saat bosan, kita membuka layar. Saat gelisah, kita mencari distraksi. Kita tidak lagi duduk bersama perasaan kita sendiri. Kita lari dari ketidaknyamanan. Padahal ketidaknyamanan adalah guru terbaik. Kemampuan menyelesaikan masalah personal ikut melemah. Sedikit tekanan terasa berat, sedikit kegagalan terasa menghancurkan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita jarang dilatih untuk menahan frustrasi dan bangkit kembali. Kita hidup di zaman di mana otak jarang benar-benar bekerja dalam-dalam. Banyak tahu, tapi sedikit memahami. Banyak bicara, tapi jarang merenung. Informasi melimpah, namun kebijaksanaan menipis. Kemudahan juga menggerus daya juang. Ketika segala sesuatu bisa diganti, dibatalkan, atau dilewati, kita kehilangan kemampuan bertahan. Hubungan mudah ditinggalkan, komitmen mudah dilepas, dan kesabaran dianggap tidak perlu. Ironisnya, semakin mudah hidup, semakin banyak orang merasa kosong. Karena kepuasan sejati tidak lahir dari kenyamanan terus-menerus, tapi dari tantangan yang berhasil dilewati. Otak dan karakter manusia tumbuh dari gesekan, dari kesalahan, dari kebosanan, dari usaha yang gagal. Tanpa itu semua, kita hanya menjadi konsumen kenyamanan, bukan pencipta makna. Kemudahan bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita berhenti melatih diri. Ketika kita menukar ketangguhan dengan kenyamanan dan kedalaman dengan kecepatan. Jiwa hari ini hidup terasa terlalu mudah. Mungkin bukan dunia yang bermasalah, tapi kita yang terlalu jarang menantang diri sendiri. Karena kemampuan personal tidak mati secara tiba-tiba. Ia tumpul perlahan saat kita berhenti menggunakannya. Filsafat Stoik tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Justru sebaliknya, ia mengingatkan bahwa kemudahan yang berlebihan adalah musuh tersembunyi bagi karakter manusia. Bukan karena kenyamanan itu jahat, tetapi karena jiwa yang tidak pernah diuji akan melemah. Hari ini, kita hidup dikelilingi kemudahan yang membungkus diri sebagai kemajuan. Segala sesuatu dirancang agar tidak perlu usaha. Terus tidak perlu menunggu, nggak perlu berpikir lama, tidak perlu menahan rasa tidak nyaman. Dan tanpa disadari, kita kehilangan latihan paling penting, kemampuan menahan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan hal yang harus dihindari, melainkan dilalui dengan sadar. Namun dunia modern mengajarkan sebaliknya. Larilah dari rasa tidak enak, isi kekosongan secepat mungkin. Jangan biarkan pikiran diam. Akibatnya, kita menjadi asing dengan diri sendiri. Otak yang tidak dilatih akan mencari jalan pintas. Jiwa yang tidak ditempa akan menuntut kenyamanan. Sedikit kesulitan terasa seperti ketidakadilan. Sedikit hambatan dianggap kegagalan. Padahal bagi seorang stoik, hambatan adalah jalannya. Kemudahan menumpulkan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang hanya memanjakan. Kita bereaksi terhadap segalanya, tapi jarang memilih dengan sadar. Kita dikendalikan oleh impuls, bukan oleh kebijaksanaan. Stoikisme mengingatkan bahwa kendali sejati bukan pada dunia luar, melainkan pada respons kita. Namun ketika segala sesuatu dibuat mudah, kita jarang berlatih mengendalikan diri. Kita terbiasa ditarik oleh rangsangan, notifikasi, dan kepuasan instan. Kenyamanan yang terus-menerus membuat kita rapuh. Bukan karena hidup keras, tapi karena kita tidak lagi siap menghadapi kerasnya hidup. Kita ingin damai tanpa disiplin, tenang tanpa latihan, kuat tanpa penderitaan. Seorang stoik memilih kesulitan yang disengaja, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan bahwa ia mampu bertahan tanpa kemudahan. Ia melatih pikiran dengan kesunyian, melatih tubuh dengan keterbatasan, dan melatih jiwa dengan penolakan terhadap yang berlebihan.
Di dunia yang memanjakan, kekuatan menjadi pilihan sadar, menahan diri dari yang instan, berpikir sebelum bereaksi, bertahan saat ingin menyerah. Inilah latihan stoik yang kini jarang dilakukan. Jika otakmu mudah lelah, jika fokusmu rapuh, jika hatimu mudah gelisah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hidup terlalu nyaman. Stoikisme tidak mengajak kita kembali ke penderitaan, tapi mengajak kita berhenti takut padanya. Karena hanya jiwa yang terlatih menghadapi ketidaknyamanan yang benar-benar bebas. Dan kebebasan sejati tidak pernah lahir dari kemudahan, tetapi dari penguasaan diri. Charles Kertigem Stoik berbicara tentang latihan yang dimaksud bukan hal besar yang heroik. Justru sebaliknya, latihan kecil yang konsisten, yang terasa tidak nyaman dan sering dihindari. Duduk dalam diam tanpa distraksi, menyelesaikan satu tugas tanpa berpindah-pindah perhatian, menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap setiap dorongan emosi. Stoik memahami bahwa pikiran seperti otot. Jika selalu dimanjakan, ia melemah. Jika dilatih dengan beban yang tepat, ia menguat. Kemudahan modern menghapus beban itu. Segalanya dibuat ringan, sehingga pikiran jarang benar-benar bekerja sampai batasnya. Ketika kamu selalu diberi hiburan, kamu kehilangan kemampuan menghadapi kebosanan. Padahal kebosanan adalah gerbang menuju pemikiran mendalam. Dari sanalah refleksi lahir, dari sanalah kebijaksanaan tumbuh. Tanpa kebosanan, pikiran hanya melompat di permukaan. Stoik juga menekankan hidup selaras dengan kenyataan, bukan keinginan. Namun kemudahan membuat kita hidup dari keinginan yang terus dirangsang. Kita ingin lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman, dan setiap keinginan yang dituruti tanpa kendali memperlemah kemandirian batin. Kita menjadi bergantung pada alat, sistem, dan validasi luar. Saat alat itu hilang, kita panik. Saat sistem itu terganggu, kita frustrasi. Seorang stoik berlatih untuk tetap utuh. Bahkan saat semua penopang luar dicabut, kemudahan juga menipu kita tentang kebahagiaan. Kita mengira bahagia berarti bebas dari ketidaknyamanan. Padahal bagi stoik, bahagia berarti mampu menghadapi apapun tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka stoik tidak memusuhi teknologi atau kemajuan. Ia hanya menolak menjadi budaknya. Ia menggunakan kemudahan sebagai alat, bukan sebagai penyangga hidup. Ia siap melepaskannya kapanpun, tanpa kehilangan ketenangan. Dalam dunia yang terus menyederhanakan segalanya, menjadi kuat justru membutuhkan pilihan yang lebih sulit. Memilih fokus di tengah gangguan, memilih disiplin di tengah kemudahan, memilih kedalaman di tengah kecepatan. Karena pada akhirnya, hidup tidak menanyakan seberapa nyaman kamu hidup. Hidup menanyakan seberapa siap kamu ketika kenyamanan itu hilang. Dan hanya mereka yang melatih diri dalam ketidaknyamanan, yang tidak runtuh saat kemudahan pergi. Stoik melihat satu bahaya besar dari kemudahan yang tidak disadari. Kita berhenti membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Segalanya terasa perlu, segalanya terasa mendesak. Padahal, jiwa yang matang justru tahu apa yang bisa ditunda, ditolak, bahkan dilepas. Ketika hidup terlalu mudah, toleransi kita terhadap rasa tidak enak menjadi sangat rendah. Sedikit menunggu terasa menyiksa, sedikit gagal terasa merendahkan, sedikit kesulitan langsung kita anggap sebagai tanda bahwa hidup tidak adil. Disinilah karakter mulai runtuh, bukan karena cobaan terlalu berat, tapi karena mental tidak pernah dilatih. Stoik mengingatkan bahwa banyak penderitaan bukan datang dari peristiwa, tapi dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Namun bagaimana mungkin penilaian bisa jernih jika pikiran selalu dipenuhi distraksi dan kenyamanan instan? Pikiran yang bising tidak bisa bijak. Kemudahan membuat kita reaktif. Kita bereaksi sebelum berpikir, marah sebelum memahami, takut sebelum menilai. Seorang stoik justru berlatih jeda, ruang kecil antara stimulus dan respons. Dan ruang itu hanya bisa dilatih jika kita berani tidak langsung memuaskan diri. Di dunia yang serba cepat, kemampuan menahan diri menjadi kekuatan langka. Menunda kesenangan, menyelesaikan hal sulit meski tidak ada yang melihat. Tetap disiplin meski tidak ada ganjaran instan. Inilah latihan batin yang membentuk ketangguhan sejati. Stoik juga mengajarkan kesederhanaan, bukan sebagai gaya hidup miskin, tapi sebagai kebebasan dari ketergantungan. Semakin sedikit hal yang kamu butuhkan untuk tenang, semakin kuat posisi batinmu. Sebaliknya, semakin banyak kemudahan yang kamu anggap wajib, semakin rapuh dirimu. Ketika kenyamanan menjadi standar, sedikit saja hidup bergeser, kamu goyah.
Namun ketika kesulitan sudah biasa, perubahan tidak lagi mengguncang. Inilah mengapa Stoik memilih untuk tidak dimanjakan, meski mereka mampu. Kemudahan yang tidak disadari perlahan mengikis daya tahan mental. Kita tidak sadar melemah, karena semuanya terasa baik-baik saja. Sampai suatu hari hidup tidak lagi memberi opsi mudah, dan kita kebingungan menghadapi kerasnya kenyataan. Stoik tidak menunggu hari itu datang. Ia perlahan bergeser, bukan untuk menjadi kebal, tapi untuk tetap teguh. Bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk tetap waras. Karena hidup tidak pernah berjanji akan selalu mudah. Dan hanya mereka yang melatih diri di saat mudah yang mampu berdiri tegak di saat sulit. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian. Kemudahan membuat kita lupa pada batas alami manusia. Kita mulai menganggap wajar untuk selalu produktif, selalu terhibur, selalu terkoneksi. Padahal pikiran manusia tidak diciptakan untuk hidup tanpa jeda. Stoik memahami nilai keheningan. Diam bukan kekosongan, tapi ruang untuk menata kembali penilaian. Namun dunia modern memusuhi keheningan. Setiap jeda diisi, setiap sunyi ditutup. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan bercakap dengan diri sendiri. Tanpa keheningan, refleksi mati. Tanpa refleksi, kita hidup reaktif. Kita tidak lagi memilih hidup, kita hanya menanggapi rangsangan. Inilah bentuk penumpulan paling halus. Bukan kehilangan kecerdasan, tapi kehilangan kesadaran. Kemudahan juga mengikis tanggung jawab personal. Ketika selalu ada sistem yang menyelamatkan, kita jarang benar-benar memikul akibat dari pilihan kita. Padahal Stoik percaya, kedewasaan lahir ketika seseorang berani menanggung konsekuensi, bukan menghindarinya. Kita mulai mengganti disiplin dengan motivasi sesaat. Saat tidak ada dorongan, kita berhenti. Saat tidak menyenangkan, kita menyerah. Padahal karakter tidak dibangun dari mood, tapi dari komitmen yang tetap berjalan, bahkan saat tidak ada semangat. Seorang Stoik tidak menunggu kondisi ideal untuk bertindak. Ia bertindak sesuai kebajikan, terlepas dari rasa nyaman atau tidak. Ia tahu bahwa hidup yang baik bukan hidup yang mudah, tapi hidup yang dijalani dengan prinsip. Kemudahan membuat kita lupa bahwa kemampuan berpikir jernih membutuhkan gesekan, konflik batin, pertanyaan sulit dan usaha yang gagal adalah bagian dari latihan. Tanpa itu, pikiran hanya berputar di zona aman, dan ketika zona aman menjadi rumah permanen, jiwa berhenti bertumbuh. Stoik tidak memuja kesulitan, tapi ia juga tidak menghindarinya. Ia berjalan lurus di tengah, cukup nyaman untuk hidup, cukup sulit untuk berkembang, karena hidup yang terlalu lunak tidak membentuk manusia yang kuat, dan hidup yang terlalu keras tanpa kesadaran hanya menghancurkan. Yang membentuk adalah pilihan sadar untuk tetap berlatih, bahkan saat tidak ada yang memaksa. Maka ingatlah ini, kemudahan bukanlah musuh tapi ujian. Ujian tentang apakah kamu masih mampu mengendalikan diri ketika segalanya dibuat nyaman. Ujian tentang apakah pikiranmu tetap tajam ketika tidak ada yang memaksamu berpikir. Hidup tidak pernah menjanjikan kekuatan bagi mereka yang selalu dimanjakan. Kekuatan lahir dari kesadaran, dari disiplin, dari keberanian memilih yang sulit saat yang mudah tersedia. Jika hari ini kamu merasa fokusmu rapuh, pikiranmu lelah, dan hatimu mudah goyah, jangan langsung menyalahkan dunia. Mungkin ini undangan untuk kembali melatih diri. Kurangi yang memanjakan, perbanyak yang menempa. Kurangi distraksi, perbanyak keheningan. Kurangi pelarian, perbanyak kehadiran. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan bertanya seberapa nyamannya kamu hidup. Hidup akan bertanya seberapa siap kamu berdiri ketika kenyamanan itu tidak lagi ada. Dan hanya mereka yang berani menantang diri di tengah kemudahan yang benar-benar memiliki dirinya sendiri.